Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fatul Mardiana, Nafdin Afkarina, dan Elvin Nurlaili akan mempresentasikan materi matematika dan Islam yang berjudul Statistika dalam Al-Quran. Statistika dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang berisikan ilmu pengetahuan baik tentang agama maupun keduniaan. Seiring perubahan zaman, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam berbagai bidang, baik duniawi maupun agama. Salah satunya adalah matematika. Matematika merupakan ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan. Matematika bukan hanya sekedar segala sesuatu yang berhubungan dengan angka dan bilangan. Seiring dengan perubahan zaman, banyak para pakar yang mengemukakan pengertian matematika sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Ibnu Khaldun membagi matematika menjadi 4 subdivisi, yaitu geometri, aritmetika, musik, dan astronomi. Keempat subdivisi ini mempunyai subdivisi masing-masing. Salah satunya aritmetika. Di antara subdivisi adalah seni berhitung atau hisab. Statistika dalam cabang matematika yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolah data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Suatu kegiatan utama dalam statistik adalah pengumpulan data. Dalam masalah pengumpulan data, yaitu mencatat atau membukukan data, Al-Quran juga membicarakannya. Perhatikan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 49, yang berarti, dan diletaklah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah. Ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Ada tertulis dan Tuhanmu tidak menganiaya jua pun. Selain kegiatan mengumpulkan data, statistika juga sangat memperhatikan ketelitian dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 94, yang artinya sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Berikut ini keajaiban statistika dalam Al-Quran yang dapat dirangkum dari buku Al-I'jaz Al-Adadi lil Al-Quran Al-Karim karya Abdur Razak Naufal tahun 2005. Keseimbangan antara banyak kata dengan antoninya. Yang pertama adalah kata al-hayah atau hidup dan al-maut atau mati, masing-masing disebut 145 kali. Yang kedua, kata al-naf atau manfaat dan al-mudarroh atau mudarat, masing-masing disebut 50 kali. Dan yang terakhir, kata al-har atau panas dan al-bard atau dingin, masing-masing disebut 4 kali. Materi yang selanjutnya yaitu statistika dalam perspektif Islam. Ilmu statistik mendapat tempat yang khusus bagi muslim karena cocok dengan karakter pemikiran Islam tentang keesaan dan abstraksi. Bagi Islam, statistik bukan dianggap sekuler, tapi merupakan alat untuk mencapai dunia pengetahuan berdasarkan hal-hal yang dirasakan. Statistika menduduki tempat istimewa dalam ilmu pengetahuan Islam karena statistika ialah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Jadi, seorang statistika dalam mengelola data dibutuhkan kejujuran, ketelitian, dan dapat dipertanggungjawab. Yang ketiga yaitu penerapan ilmu statistika. Nah, ilmu statistika itu penting untuk dipahami sehingga menghadirkan prinsip yang disebut dengan statistical thinking everywhere, di mana memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu semua pekerjaan berlangsung melalui suatu sistem dan proses yang saling terkait. Melalui suatu sistem, input diproses menjadi output dan dapat diperoleh suatu produk yang lebih baik. Nah,
untuk prinsip yang pertama ini maksudnya dalam statistika semua hal itu saling berkaitan, walaupun itu prosesnya, kemudian inputnya, outputnya, produknya itu saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu variasi selalu ada dalam semua proses. Tidak ada dua hal yang sama persis. Beberapa variasi selalu akan ada. Untuk yang kedua ini maksudnya jika ada dua hal yang sama, itu pasti ada hal lain yang membedakan. Misalkan ada suatu data yang sama, tetapi di balik data itu pasti akan ada hal lain yang membedakan. Kemudian yang ketiga yaitu memahami dan mengurangi variasi adalah kunci untuk sukses. Pola pikir statistika ini sebetulnya sejalan dengan apa yang disebut dengan ikhtiar dan tawakal. Nah, untuk yang ketiga itu maksudnya salah satu kunci untuk sukses yaitu memahami dan mengurangi variasi. Jadi harus kunci sukses itu harus sesuai, harus tepat gitu. Nah, statistika ini sebenarnya sejalan dengan ikhtiar dan tawakal. Kemudian, statistikawan itu seharusnya meniru dari sifat-sifat para rasul. Itu menurut pandangan Islam. Sifat para rasul itu ada 4, yaitu fatona, sidik, amanah, dan tablek. Fatona itu artinya cerdas. Nah, cerdas di sini maksudnya gimana? Yaitu cerdas dalam menghitung data, kemudian teliti dalam menghitung data, dan juga sabar dalam mengolah data. Kemudian yang kedua yaitu sidik. Sidik itu artinya benar. Benar dalam hal apa? Yaitu benar dalam perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang statistikawan itu dituntut untuk melakukan serangkaian penelitian. Nah, dari segala serangkaian penelitian itu harus benar dalam mengambil keputusan di akhir. Kemudian yang ketiga itu amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Maksudnya, dalam menyampaikan hasil yang diperoleh itu harus dengan benar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Yang terakhir yaitu tablik. Tablik adalah menyampaikan waktu atau risalah dari Allah kepada orang lain. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh statistikawan itu artinya statistikawan telah menyampaikan suatu hal walaupun itu tidak baru ataupun baru, tetapi telah menyampaikan sesuatu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.